Ustazuna Ustaz Soleh untuk membacakan kepada kita surat yang ke-79. Jadi surat yang ke-79, surat An-Nazi'at, ayatnya 11 sampai ayat 20. Surat 79 ayat 11 sampai ayat 20. Kepada Ustazuna Ustaz Soleh, falyatafaddal masyhura. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا عظاما نخرة فإذا عظاما نخرة قالوا تلك قالوا خاسرة فإنها هي زجرة واحدة فإذا فإنها زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فأراه الآية الكبرى
العظيم Sadaqallahu Sadaqallahul al-aliyyul Azim. azim. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Rasulillah wa alihi Muhammad ala Rasulillah wa alihi Allahumma salli ala salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT di bulan Ramadan ini, Allah SWT mensucikan jiwa beliau, sehingga dengan ayat-ayat Al-Quran kembali kepada fitrah dan kemudian berhak mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah SWT. Begitu juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, semoga dengan bacaan Al-Qurannya tadi, Allah SWT merintahkan seluruh malaikat untuk mencatat Bapak Ibu semuanya, sehingga pada saat nanti kita akan berpisah dengan alam dunia, Allah memperlakukan kita dengan lemah lembut, mengirim malaikat yang disebut dengan malaikat yang bersikap lemah lembut kepada kita, yaitu An-Nashitati Nashta. Bapak Ibu sekalian, terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-10 surat An-Naziat. Jadi An-Naziat ini adalah artinya malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat pencabut nyawa ini ada dua macam. Ada dua grup lah. Ada grup yang mencabut nyawa dengan kasar, keras. Dan ada grup yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kenapa kita menggunakan kata grup? Karena menggunakan semuanya bentuk jamak. An-Naziat adalah bentuk jamak. An-Nashitat juga bentuk jamak. Jamak artinya banyak. Surat 79 lalu kemudian turun di Mekah, jumlah ayatnya 46 ayat. Jadi surat Makkiyah, jumlah total ayatnya 46 ayat. Di dalam surat An-Naziat ini terselip di tengah-tengahnya juga cerita tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan kita akan membacanya mulai pada hari ini karena kita sudah dengarkan tadi ayat yang berbunyi hal ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu berita tentang Musa? Mari kita mulai dari mereview kembali ayat terakhir yang kita baca kemarin petang. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Absaruha khasyi'atun. Mata-mata pada saat itu khasyi'atun, tertunduk, lesu. Karena terutama mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk sampai ke sana. Jadi kita ulangi lagi dengan ayat-ayat yang telah kita bahas sampai ayat 10, bahwa benar-benar kita semuanya pasti akan berpulang. Kita semuanya pasti akan kembali. Kita di dunia ini hanyalah musafir belaka saja. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara saja. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, redo atau tidak redo, kita harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan prosesi meninggalkan dunia ini dimulai pada saat Allah mengirim kepada kita malaikat pencabut nyawa. Kata pencabut nyawa ini bahasa kita aslinya itu adalah malaikat yang akan memisahkan jiwa kita dari tubuh kita. Kita lihat jemaah sekalian, jiwa kita ini bersama dengan tubuh kita sejak awal, sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Bahkan ketika masih berbentuk zigot, ketika baru akan menggelinding masuk ke dalam rahim, itu sudah ada jiwa di sana. Sedemikian lamanya kita bersama dengan jiwa kita. Tapi pada akhirnya kita harus berpisah. Dan kita tidak bisa untuk mempertahankan kesatuan itu. Apa sebabnya? Karena yang diutus langsung oleh Allah untuk memisahkannya adalah malaikat. Kita hanya bisa memilih antara dua saja, yaitu dikirimi malaikat pencabut nyawa yang bersikap keras, atau dikirimi malaikat pencabut nyawa yang bersikap lemah lembut. Cuma itu pilihan kita. Tidak ada pilihan untuk tidak dicabut nyawanya. Tidak ada pilihan untuk tidak mau meninggalkan kehidupan dunia.
Hanya dua saja pilihan, malaikat yang datang dalam keadaan mencabut nyawa kita dalam keadaan keras atau dalam keadaan lemah lembut. Fitrah manusia semuanya menginginkan kelemah lembutan. Karena kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta itu sebetulnya adalah kelemah lembutan. Itulah sebabnya Allah banyak berbicara tentang ahli surga yang menggunakan pakaian sutra. Karena sutra itu adalah halus, lembut. Maka pada saat itu orang-orang yang terbiasa dengan hati yang kasar, keras, lalu kemudian dikirim kepadanya malaikat pencabut nyawa yang juga kasar dan keras, maka absaruha khasyiatun yaquluna aina lamarduduna fil ahafirah. Maka baru dia berkata dengan hampir tidak percaya, kira-kira kata-katanya adalah, apa benar kita akan dikembalikan lagi pada keadaan seperti semula? Aina lamarduduna, apa benar kita-kita ini yang sudah meninggal dunia akan dikembalikan lagi fil hafirah, menjadi ciptaan seperti sebelumnya, itu ketika masih di dunia. Itu terakhir pembahasan kita. Sekarang masuk ayat 11. Ilustrasinya adalah seperti ini, ya. Bahkan mereka berkata, apa benar kita kalau sudah jadi tulang belulang akan tercipta kembali? Kan namanya sudah tulang belulang, bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali? Aiza kunna izaman nakhirah. Apakah benar? Iza apabila kunna kami sudah menjadi. Jadi saya artikan ini kunna dari kata kana, kunna kami sudah menjadi. Izaman tulang belulang. Nakhira hancur. Maksudnya apakah kita akan dikembalikan kembali seperti semula? Seperti tadi sebelumnya hafirah. Sementara kita ini sudah menjadi tulang belulang yang hancur lebur, yang sudah bercerai-berai. Aiza kunna izaman nakhira. Dan Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ayat-ayat yang mirip atau yang serupa dengan ayat ini bertebaran di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kalau kita rajin baca Quran, berkali-kali kita membaca ayat ini agar jangan terjadi pada diri kita nanti di akhirat. Karena pernyataan ini adalah pernyataan yang keluar dari mulut orang-orang yang menyesal, yang di dunia tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah berpikir akan dibangkitkan kembali, sehingga ketika Allah mengatakan kamu akan dihidupkan kembali, mereka bertanya, apa benar kita akan dikembalikan kembali menjadi ciptaan yang baru seperti di dunia dulu? Bahkan dia mengatakan, bahkan apa benar kalau kita sudah jadi tulang belulang dan sudah hancur berserakan, lalu kemudian kita masih kembali lagi seperti semula? Aiza kunna izaman nakhirah. Ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Mari kita misalnya lihat di ayat-ayat berikut ini. Kita mulai dari surat Al-Isra. Surat Isra, surat 17, ayat 49 ini. Allah berfirman, waqalu, dan mereka berkata, siapa tadi? Yang tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Waqalu, dan mereka berkata, aiza kunna izaman. Mereka berkata, aiza, apakah apabila kunna, kami sudah menjadi izaman, tulang belulang, warufata, dan rufata itu sudah hancur lebur. Jadi apa benar kalau sudah hancur lebur? Mirip tadi dengan ayat. Kalau tadi di sini adalah nakhirah. Aiza kunna aizaman nakhirah. Nakhirah di sini dengan rufata di sini hampir sama maksudnya. Jadi yang di sini adalah rufata. Aiza kunna aizaman warufata. Apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, warufata, dan menjadi benda-benda yang sudah hancur, halus, sudah bercerai-berai, bukan hanya bercerai antara satu tulang dengan tulang lain, tetapi tulang satu itu sendiri sudah hancur lebur. A'inna lama ba'usuna khalqan jadida. Apa benar kami akan dibangkitkan kembali? A'inna lama ba'usuna khalqan jadida. Apa benar kita akan dikembalikan? Lama ba'usuna, dibangkitkan kembali. Khalqan jadida, sebagai makhluk, sebagai ciptaan jadida yang baru. Qul, katakanlah Muhammad, kalau tidak ingin dibangkitkan jadi makhluk baru nanti di akhirat, di dunia ini harusnya kunu hijaratan au hadida. Harusnya di dunia ini menjadi apa? Menjadi hijara, batu saja atau besi. Jadi kalau menjadi batu dan besi itu tidak mungkin dibangkitkan. Jadi harusnya di dunia dulu salah, jangan jadi manusia. Harusnya pilih saja jadi batu atau jadi besi.
kunu hijaratan au hadida. Jadilah batu ataupun besi dalam kehidupan dunia ini. Karena kalau batu dan besi yang tidak akan dihancurkan, tidak akan dibangkitkan kembali. Tapi jemaah sekalian, tentu saja ini tidak mungkin karena kita sudah menjadi manusia dan sudah bahkan meninggalkan kehidupan dunia dan dibangkitkan di sana. Jadi tidak mungkin lagi kembali ke dunia menjadi batu ataupun besi. Jadi ini hanya penggunaan saja kepada kita, bahasanya Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa hanya batu dan besi itu yang tidak dimintai pertanggungjawaban karena mereka adalah benda mati. Tapi yang namanya manusia yang telah diberikan kesadaran yang tinggi, akal yang luar biasa, ia dimintai pertanggungjawaban karena salah satu yang sifat yang melekat pada akal adalah mempunyai kehendak bebas. Mempunyai kehendak bebas, mempunyai free will namanya, kehendak bebas, kemauannya bebas, mau apa saja. Termasuk mau melanggar silakan. Nah, itulah dia. Dan inilah menyebabkan manusia di dunia ini lebih mulia daripada yang lain. Kenapa? Karena bisa mengolah alam semesta, bisa merubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain, bisa mencampurkan satu unsur dengan unsur yang lain, sehingga kemudian lahirlah unsur-unsur baru, lahirlah bentuk-bentuk baru, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan manusia itu bisa menikmati kehidupan di muka bumi ini. Tetapi senikmat-nikmatnya kehidupan di muka bumi tetap sifatnya sementara. Maka oleh sebab itulah hanya benda-benda mati saja yang tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kemudian surat Al-Mu'minun, kita lihat di sini surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ini surat 23 ayatnya 82. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, aiza mitna, apakah kalau kami sudah mati? Kalau di sini sebutnya mati ini. Aiza mitna, apakah kalau kami sudah mati? Wa kunna turaba, dan kembali sudah jadi tanah lagi. Wa izaman, dan tulang belulang. A'inna lama ba'usun, apakah benar-benar kita akan dibangkitkan kembali? Kami akan dibangkitkan kembali. Ya. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl. Ini adalah ancaman-ancaman yang sudah terjadi sejak dulu sampai sekarang. Tetapi kira-kira begini, tetapi faktanya nggak ada orang hidup kembali. Disangkanya yang sudah di kuburan bangkit kembali dari kuburannya. Sehingga mereka mengatakan laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl. In hadza, tiadalah ancaman-ancaman ini, tiadalah informasi-informasi ini illa kecuali asatirul awwalin, kecuali hanyalah cerita al-awwalin. Asatir itu cerita-cerita dongeng. Asatir ini dari satire kita terjemahkan di kita dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Itu kata mereka. Jadi sedemikian tidak percayanya adanya kehidupan setelah ini, mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu saja. Di surat Yasin ini terkenal di surat Yasin, surat 36 ayat 52. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Mamba'asana mim marqadina. Nah, ini dia. Jadi ternyata setelah dia bangkit dari alam barzahnya, alam kuburannya, baru dia mereka benar-benar menyadari bahwa kita benar-benar dibangkitkan lagi. Sehingga dia katakan, ya wailana, celaka, sungguh celakalah kami. Mamba'asana, siapa gerangan yang membangkitkan, yang menghidupkan kembali mim marqadina, dari tempat, marqad itu sebenarnya tempat tidur. Dari marqad, dari tempat tidur kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam barzah. Hada ma wa'adar rahman. Kalau di atas tadi katakan itu hanyalah janji seperti yang dilakukan sejak dahulu kala, sejak orang-orang tua kita, kami. Yang itu adalah merupakan asatirul awalin. Tapi sekarang baru diakui ini di surat Yasin. Hada ma wa'adar rahman. Inilah ternyata yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan ternyata rasul-rasul itu benar adanya. Coba lihat sekalian. Jadi kalau di surat Yasin ini sudah pengakuan. Setelah mereka benar-benar bangkit kembali, barulah mereka bikin pengakuan hadza ma wa'adar rahman. Inilah gerangan yang dijanjikan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh rasul-rasul, sehingga wasadaqal mursalun. Benarlah rasul-rasul itu. Ternyata ingkanat illa sayhatau wahidatan. Ternyata persoalan bangkit kembali dalam barzah hanya persoalan sepele saja, persoalan kecil, yaitu seperti hanya teriakan satu kali, seperti satu kata saja berteriak. Kalau masih mengatakan bangkitlah itu kan masih panjang.
Cuma berteriak saja, sayhatan wahidatan. Sama kalau orang berteriak, langsung kemudian keluar. Jadi illa sayhatan, saya itu teriakan satu kali saja. Jadi begitu sayhatan wahidatan terjadi, faidahum, maka dengan serta merta jami mereka semuanya, hum jami'un, mereka jami'un, jamak semuanya, ladaina, di sisi kami, kata Allah, muhdarun, hadir. Jadi satu kali saja tiupan. Nah, jadi berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Karena persoalan manusia sebetulnya adalah kurangnya kepercayaan kepada akhirat, sehingga kemudian lahirlah kejahatan-kejahatan kemanusiaan dalam kehidupan ini. Semua kejahatan kemanusiaan di muka bumi ini adalah terjadi karena pelakunya sebetulnya tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat. Itulah sebabnya mereka bertanya, aidza kunna izaman nakhirah. Apa benar kita akan dibangkitkan kembali kendati pun kami ini sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur lebur? Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasiratun. Kalau memang benar itu adalah kerugian. Maksudnya ya bisa bermakna kerugian bagi Tuhan. Ngapain dia membangkitkan, mengurusi kita, kurang lebih begitulah. Nah, bisa juga bermakna kalau memang itu terjadi, maka itu kerugian bagi kami, bagi orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Qalu tilka idzan karratun khasiratun. Mereka berkata itu adalah, kalau demikian adanya, kalau benar-benar dibangkitkan, itu adalah karratun khasiratun. Itu adalah kehidupan kembali. Ini karra itu artinya kembali. Kehidupan sekali lagi, khasiratun, yang mendatangkan kerugian. Jadi suatu keadaan yang hanya rugi saja. Ya, apa sebabnya? Apa Tuhan tidak punya urusan? Kok kita yang diurusi? Kurang lebih begitulah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita benar-benar sudah jadi tulang belulang seperti ini, kita lihat kalau dilepaskan ya terburai-burai tadi, benar-benar menjadi hancur lebur. Ya, jadi kita seperti inilah adanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seganteng-gantengnya bapak-bapak, secantik-cantiknya ibu-ibu, kalau sudah masuk ke dalam tanah, maka bekas-bekas polesannya menjadi sudah tidak ada. Jadi bekas-bekas salonnya sudah tidak ada. Di salon pergi menghaluskan badan 3 kali seminggu, atau bahkan mungkin ada yang 2 kali sehari. Sekarang kalau sudah begini sudah hilang semua bekas-bekasnya. Sementara kita sudah investasi banyak sekali di situ. Sementara investasi kita tentang akhirat sangat sedikit. Investasi kita tentang tubuh jasmani kita begitu banyak, tetapi investasi kita tentang tubuh batinia kita sangat sedikit. Padahal yang akan hidup di akhirat dan yang akan diberikan nanti bentuk lagi di akhirat adalah tubuh batinia kita, amal perbuatan kita yang menjadi penentu nanti di sana. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, nasib daripada tubuh kita seperti ini, tanpa kecuali siapapun juga. Fa innama hiya zajratun wahidatun. Mirip tadi surat Yasin, bahwa bagi Allah keadaan mengembalikan kita hidup kembali, fa innama, hanya saja, hiya, keadaan mengembalikan kembali itu adalah bagaikan zajratun wahidatun. Bagaikan satu kali teriakan saja. Ini satu kali, ini teriakan. Jadi fa innama hiya zajratun wahidatun. Itu hanyalah satu kali teriakan saja. Jadi teriakannya pun juga bukan teriakan tadi kita katakan satu kata, tapi teriak saja seperti kita berteriak seperti itu. Jadi dengan satu huruf saja tapi berteriak, maka kemudian bangkitlah kita semuanya. Seperti mana misalnya pada saat kita lahir dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, pada saat sel laki-laki dan sel perempuan bertemu, itu kan hitungannya seperti satu teriakan saja. Seperti satu teriakan, pernah kita buka videonya di sini, begitu berjumpa seperti satu teriakan. Begitu berjumpa, ya udah tidak bisa mundur lagi. Maka kemudian sejak itu menggelindinglah sel-sel itu, membelah, yang tadinya satu ketemu satu menjadi dua membelah menjadi empat membelah menjadi 8 membelah menjadi 16, begitulah seterusnya membelah-belah seperti itu. Eksponensial bahkan. Nah, dengan demikian maka dengan cepat menjadi besar, hanya dalam jangka 9 bulan, dari sel yang begitu kecil yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, hanya 9 bulan tiba-tiba keluar dengan mengiak-ngiak.
mengeluarkan suara dan kemudian menjadi manusia. Luar biasa. Nah, pada awal terbentuknya seperti satu kata saja. Nah, begitu ya nanti di sana. Jadi kita sudah saksikan sebetulnya dalam kehidupan dunia ini bahwa itu hanya bagaikan satu kali teriakan saja. Fa innama hiya zajratun wahidatun. Sesungguhnya itu adalah merupakan teriakan yang tunggal, teriakan satu saja. Begitu diteriakin satu kali, Allah mengatakan bangkitlah kun, kan itu kata kun cuma satu kali teriakan. Seperti ketika kita lahir juga kun fayakun. Jadi teriakannya kun. Maka faidahum bisahira. Begitu Allah berteriak lalu kemudian kita hidup kembali, maka tanpa kita sadari faizahum, maka dengan serta merta hum, mereka semuanya tadi yang jami'an tadi itu hum, tiba-tiba bisahira. Tiba-tiba dia muncul bisahira. Di sini diartikan di permukaan bumi. Sahira ini Pak sekalian dari bahasa Sahara. Ya, yang namanya padang luas itu kan namanya Sahara, padang Sahara. Jadi kita sudah kenal istilah padang Sahara, itu terkenal kalau di Timur Tengah. Padang itu artinya apa namanya? Datar sekali, datar. Ya. Kalau tuh ada gunung-gunungnya sedikit, gunung-gunung batu biasanya atau pasir. Tidak tinggi seperti kita di tropis atau di utara. Jadi sedikit saja itu hanya undakan saja, gulungan-gulungan. Tidak dianggap sebagai gunung, tetapi hanya undak-undak saja, gelombang saja, gelombang pasir. Itu namanya Sahara, padang Sahara. Jadi artinya tiba-tiba kita muncul kembali di taman yang begitu luas, tempat yang begitu luas. Padang Sahara inilah yang kemudian disebut dengan padang masyar atau masyhar. Disebut masyhar karena tempat berkumpul, disebut Sahara karena luas tak bertepi. Jadi dari kata Sahara lahirlah bisahira. Jadi maka dengan serta-merta mereka semuanya dibangkitkan, muncul kembali bisahira di sebuah padang yang begitu luas. Tetapi walaupun begitu luas, pandangan kita tidak seperti di dunia. Bapak Ibu, kalau kita di dunia melihat semakin jauh objek, semakin kecil kan? Apa sebabnya? Karena kita melihatnya dalam ruang. Karena kita melihatnya dalam ruang, maka otomatis dalam pandangan kita itu berbentuk perspektif. Nah, perspektif itu semakin menjauh, semakin mengecil. Seperti Bapak Ibu kalau kita berdiri di pinggir jalan, menyaksikan itu tiang-tiang listrik ataukah pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Itu semakin jauh kita lihat ke sana, semakin pendek itu pohon. Semakin jauh itu jalan, semakin tiang listrik itu seperti akan menyatu dengan permukaan jalan. Apa sebabnya? Karena kita melihatnya dalam ruang. Tetapi kalau kita bisa ketika kita melihatnya padang itu tidak dalam dimensi ruang, tentu tidak ada istilah semakin jauh, semakin kecil, semakin dekat, semakin besar. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semuanya sama. Jauh, dekat, sama saja penglihatannya. Seperti itu. Persis sama kalau kita menonton televisi. Kalau kita menonton televisi, tidak berpengaruh apakah TV kita itu dekat daripada pemancarnya, tempat penyiar, ataupun jauh. Misalnya kita nonton CNN. CNN itu kan pusatnya di Amerika. Tidak berarti bahwa kita yang di Indonesia itu melihat penyiarnya kecil sekali karena jauh. Sedangkan kalau di Amerika kita menonton penyiarnya besar sekali. Kenapa? Karena dekat. Tidak seperti itu. Karena ketika kita menontonnya di televisi, sebetulnya gelombang-gelombang elektromagnetik itu telah berubah menjadi kode-kode namanya. Terjadi namanya decoding dulu, sehingga ketika kita terima itu bukan gambar seperti itu lagi, tapi kode-kode saja. Baru kemudian begitu diterima oleh alat kita, device kita, terjadilah proses ulang namanya encode ya. Jadi dikode lagi kembali. Akhirnya kemudian kita lihat orangnya jadi tidak jauh. Nah, kurang lebih seperti itulah bisahira. Faidahum bisahira. Maka dengan serta-merta mereka semuanya hidup di padang Sahara, di tempat yang sangat-sangat luas. Yang dalam Al-Quran disebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya tidak bisa kita lihat batas-batasnya. Nah, sekarang kita mulai masuk berbicara tentang Nabi Musa. Setelah ayat terakhir nanti kita akan kembali bicara tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu boleh dikata selain dimulai ceritanya bersama dan ibunya, yang paling sering dibicarakan dalam Al-Quran adalah episode kedua hidupnya Musa adalah ketika naik di Gunung Tursina. Jadi kita bisa sampaikan bahwa episode Nabi Musa yang besar itu ada dua.
Yang pertama ketika dia dilahir, dibuang, besar di istana, lalu keluar, lalu kemudian pergi ke Madian menikahi putra putri daripada Nabi Syuaib. Itu kita anggap episode pertama. Episode kedua, setelah keluar dari Madian, akan kembali ke Mesir, lalu kemudian dipanggil ke Gunung Tur Sinai. Nah, di Gunung Tur Sinai inilah kita lihat dialog yang luar biasa antara Allah dengan Nabi Musa, dan kita ingin diajarkan oleh Allah melalui dialog ini, bagaimana sih sebetulnya Islam itu? Bagaimana sih sebetulnya dakwah ini? Islam ini kan benar. Islam ini kan adalah hakikat kebenaran. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya? Nah, kita lihat di sini Allah memilihkan kepada kita dua ekstrim. Ekstrim atas dan ekstrim bawah. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang pertama adalah manusia paling suci, Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu artinya 5 besar Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad kita itu ulul azmi. Dan ulul azmi ini yang paling baik lagi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kesimpulannya Musa masuk dalam ulul azmi. Nah, tetapi satu, dia diperhadapkan dengan manusia paling bobrok, paling rusak, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini bisa dikatakan lebih buruk daripada Namrud. Namrud itu ceritanya dalam Al-Quran sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau baca Namrud, ceritanya sangat sedikit. Bahkan namanya pun tidak pernah disebutkan. Bapak Ibu baca Al-Quran tidak pernah menemukan nama Namrud dalam Al-Quran. Namrud itu riwayat yang berikan nama, tapi di Quran tidak ada. Tapi kalau Fir'aun itu berkali-kali disebutkan, sampai pada surat yang sudah juz amma ini pun disebutkan cerita tentang Musa dan Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Ya, jadi berkali-kali di berbagai tempat. Ya, dan namanya disebutkan. Jadi namanya Fir'aun disebutkan. Kita tentu akrab dengan nama-nama Fir'aun dalam Al-Quran. Tapi Namrud tadi tidak disebutkan. Belum lagi dengan ceritanya berkali-kali. Untuk apa sih sebetulnya? Nah, untuk caranya Tuhan mengajari kita tentang akhlak. Saya biasa mendengarkan cerita-cerita terkadang dari para intelektual bahwa Musa itu berbeda dengan Nabi Isa. Ya, katanya Nabi Isa itu lembut, penuh kasih sayang. Sedangkan Musa itu agak-agak keras. Ini jelas tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang kita saksikan dalam Al-Quran, Nabi Musa juga bersikap lemah lembut. Ya, apa sebabnya? Dia ulul azmi. Sama dengan Nabi Isa juga. Jadi oleh sebab itulah, marilah kita mulai nanti melihat lagi cerita Nabi Musa kembali, terutama hasil dialognya. Kata-kata yang keluar dari mulut sucinya Musa di hadapan manusia paling buruk, paling bobrok, paling jahat, paling kriminal sepanjang sejarah, yaitu Fir'aun. Fir'aun bukan hanya diabadikan namanya Fir'aun dalam Al-Quran, tapi juga sampai sekarang tubuhnya abadi. Tubuhnya sampai sekarang masih ada maksudnya. Kenapa? Karena di mumi. Jadi bukan hanya namanya yang kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, tapi tubuhnya, jasadnya masih bisa kita temukan di museum di Mesir. Kita masih bisa lihat. Bahkan istananya, piramidanya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan bukan hanya kitab suci, tapi juga ensiklopedia. Sejarah juga menceritakannya di berbagai buku-buku sejarah. Nah, mulai dengan ayat 15. Pertanyaan pertama ataukah ayat pertama adalah hal ataka hadis Musa. Jadi tiba-tiba bertanya hal ataka. Pertanyaan, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Musa? Kan ini menunjukkan bahwa dalam cerita tentang Musa ini ada sesuatu. Ada pelajaran irfan, filsafat, dan sosiologi yang sangat menarik untuk kita lakukan. Bahkan politik, karena ini kan adalah Nabi berhadapan dengan raja. Raja itu kan adalah pemimpin politik sebuah institusi negara. Sedangkan Nabi adalah merupakan pemimpin spiritual sekaligus sosial yang mewakili Tuhan di muka bumi. Nah, ini kan berjumpa dua hal. Nah, melalui dua inilah kita belajar. Bapak Ibu sekalian, yang namanya film, kenapa film itu menarik? Karena selalu di sana ada antagonisnya, ada pertentangan di sana, ada tokoh utamanya, protagonisnya, dan ada antagonisnya. Ada tokoh utamanya dan ada orang jahatnya. Di mana-mana film biasa begitu. Jadi selalu ada dua hal dipertemukan di situ, dan ini juga berkaitan dengan Nabi Musa. Kalau film-film itu boleh dikata tokoh utamanya itu, protagonisnya itu adalah biasa-biasa saja. Ya, begitu antagonisnya, jahatnya, ya biasa-biasa saja. Tapi yang dipertemukan di sini adalah
sebaik-baik protagonis dan seburuk-buruk antagonis. Kalau kita lihat di dalam cerita Musa dan Harun ini. Ya, satu adalah manusia, Musa dan Firaun. Musa adalah manusia terbaik, sedangkan Firaun adalah manusia terburuk. Tapi apa gerangan kalau terjadi kedua hal ini? Ini kita harus ungkap kembali karena di era media sosial kita sekarang ini terlalu sering kita menemukan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di depan umum. Apa sebabnya? Kalau kita tanya kenapa kamu kasar begitu, dia katakan, "Wah, itu kan pemerintah seperti Firaun." Langsung mengambil kata-kata seperti itu. Pemerintah kan seperti Firaun, raja kan seperti Firaun. Ya, kalau kita balik, ya katakanlah rajamu itu ataukah presidenmu seperti Firaun. Pertanyaan, apakah kamu seperti Musa? Nah, jemasnya serba. Jadi kalau kita menganggap raja kita Firaun atau presiden kita Firaun sekalipun, ya kita harus menempatkan diri kita sebagai Musa. Dan kita lihat bahwa Musa ketemu dengan Firaun dalam Al-Quran, lihatlah nanti kata-katanya. Bapak Ibu sekalian, terutama yang suka bermedia sosial, dan kita menyaksikan di sana tidak bisa bedakan mana malaikat dan mana iblis, maka marilah kita mengikuti cerita ini. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa. Jadi kita ditanya dulu, apakah sudah datang kepadamu cerita tentang Musa? Ini artinya bahwa cerita Musa ini ada di Makkiyah dan ada di Madaniyah. Kan kita tahu beberapa surat yang menceritakan Musa turun di Madinah. Dan beberapa surat yang menceritakan ini juga turun di Mekah. Kita tahu bahwa yang namanya An-Naziat ini kan Makkiyah, kita lihat tadi di permulaan. Ini termasuk surat Makkiyah, artinya turun di Mekah. Dan ini dibicarakan di dalam surat Makkiyah. Jadi boleh dikatakan inilah cerita pertama sebetulnya berkenaan dengan Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Karena ini adalah Makkiyah. Sedangkan yang lain itu kebanyakan surat Madaniyah. Ya, jadi ini yang pertama sekali. Walaupun dalam urutan surat sepertinya belakangan. Karena ini kan sudah urutannya 79. Surat An-Naziat adalah urutan 79. Nah, sedangkan kita sudah temukan Musa di mana? Oh, sejak surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah itu kita sudah ketemu di sana. Ya, begitu ya dengan surat-surat yang lain. Banyak, surat Toha, surat 20 itu sudah kita temukan. Nah, sekarang di surat An-Naziat, surat Mekah atau Makkiyah, pun ada cerita tentang Nabi Musa yang dimulai dengan kata-kata, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu cerita tentang Musa? Ya. Jadi kita sekarang bicara tentang tokoh protagonisnya adalah Musa. Ya. Lalu kemudian antagonisnya adalah Fir'aun nantinya. Apa yang dibicarakan di sini sekalian? Ketika Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa, yang dia katakan adalah iznada rabbuhu bil wadil muqaddas. Mulai dari situ dulu. Ketika Tuhannya memanggilnya bil wadil muqaddas. Ketika Tuhannya memanggilnya, menyerunya bil wadi, di sebuah wadi al-muqaddas. Muqaddas ini kan tersucikan. Tua itu adalah gulungan. Ya. Jadi tua itu adalah gulungan sebetulnya. Jadi gulungan waktu sebetulnya, telipatan waktu. Artinya suatu tempat yang disebut dengan lembah. Kenapa disebut lembah? Karena dia di bawah permukaan ruang dan waktu. Ya. Jadi kita sebutnya dengan di bawah permukaan ruang dan waktu. Dan itu adalah tempat yang suci karena keluar dari alam materi. Tapi disebut dengan bahasa bilwadil muqaddas. Wadi adalah lembah. Di Timur Tengah namanya wadi. Itu biasanya lembah dan biasanya berisi air. Walaupun tentu airnya tidak dalam seperti di kita, seperti di danau misalnya. Nah, di sekitarnya itu adalah hijau biasanya dan penggembala datang menggembalakan ternak-ternaknya di sana. Jadi bilwadil muqaddas. Di sebuah wadi yang disucikan, tua namanya. Tua itu adalah matuya. Matuya itu tergulung. Jadi alam semesta nanti kalau kiamat itu sedang ditergulung menggunakan kata-kata tua juga. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bilwadi, baru kemudian muqaddas tua. Ya. Kenapa kita berikan penekanan ini, Pak Bu sekalian? Bahwa kalau kita ingin memulai aktivitas sosial kita, entah kita ingin menjadi politician, ataukah kita ingin menjadi aktivis LSM, lembaga swadaya masyarakat, non government institution, apalah namanya. Jadi kita ingin menjadi orang LSM, kan begitu. Atau ingin menjadi politisi tadi yang berhadapan dengan negara atau pemerintah.
Nah, kita harus mulai dari sini dulu, karena kalau tidak nantinya yang terjadi adalah sebetulnya sama-sama saja. Misalnya kita mengkritik pemerintah atau raja dengan alasan macam-macam. Tapi begitu raja dan pemerintah sekarang jatuh, baru kita naik, apa yang terjadi? Ya sama saja. Ya, kenapa? Karena tidak ada persiapan spiritual sebelumnya. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, agama mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi aktivis politik yang berharap merubah keadaan di masyarakat menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, ya kita mulai dari diri kita. Di mana mulainya? Bukan di sekolah, tetapi dimulainya adalah di dalam sebuah tempat yang disebut dengan muqaddasitwa, yaitu sebuah perenungan hati. Jadi kalau kita temukan ini bil wadil muqaddasitwa, ini bisa kita ambil ambil duplikasinya di mana? Di dalam jiwa kita. Jadi jiwa kita yang disebut dengan fuad itu adalah dia adalah lembah sebetulnya, karena dia di dalam bil wadil muqaddasitwa. Jadi fuad kita yang di dalamnya itu ada fitrah kita, itu adalah sebuah lembah sebetulnya. Al-Muqaddas yang disucikan, tua yang tidak terikat oleh waktu. Ya, ulangi lagi, wadi itu di dalam, dan di sana ada kehidupan, ada air, ada tumbuhan, di sanalah fitrah kita. Itu adalah disucikan, muqaddas, dan itu adalah di luar ruang waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Ya. Lalu dengan siapa nanti? Bagaimana cara berkomunikasi dengan tubuh kita yang berada di ruang waktu? Melalui akal pikiran kita. Akal pikiran kita terhubung dengan otak kita. Akal itu adalah instrumen daripada muqaddasitwa kita. Lalu kemudian otak kita adalah instrumen daripada tubuh kita. Nah, komunikasi antara akal dengan otak, terhubunglah antara alam rohani dengan alam jasmani. Ya. Jadi iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Jadi harus bermula dari situ. Jadi nabi-nabi itu semuanya begitu, bermula dari situ dulu, mulai daripada dirinya. Kita tidak akan pernah memperbaiki masyarakat kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri lagi dulu. Ulangi Pak Bu sekalian, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masyarakat kalau kita tidak pernah mulai dari diri kita. Dan cara untuk memulainya adalah apa? Dengan belajar dan belajar, itu dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah nantinya akan menyebabkan kita masuk, atau dalam versi ini, nadahu, dipanggil. Kita terpanggil secara otomatis masuk bil wadil muqaddas itu. Kapan? Apabila kita sudah ma'rifat kepada Tuhan kita. Yaitu apa? Man arafa rabb. Ini ingat kata-kata Rabb. Man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulai dari sini. Ya. Iznadahu rabbahu. Kapan Tuhannya memanggilnya? Ketika dia mengenalnya. Dan dengan apa dia mengenal Rabbnya? Melalui nafsnya tadinya. Man arafa nafsa, faqad arafa rabbah. Karena kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, kita hanya bakal menjadi bagian daripada masalah. Tidak mungkin menjadi problem solver. Karena kita sendiri adalah bagian daripada problem. Ya. Kita adalah part of the problem. Kita adalah bagian daripada masalah. Kalau kita adalah bagian daripada masalah, bagaimana kita bisa menjadi problem solver? Ya, oleh sebab itulah mulai dari sini. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasitwa. Kita harus mulai daripada wadi al muqaddasitwa. Dan itu Allah mengatakan itu. Baru nanti kemudian datang kepada Fir'aun. Dapat kita lihat. Datang kepada Fir'aun. Nah, disinilah disebutkan Fir'aun itu disebutkan kenapa Nabi Musa harus datang kepada Fir'aun. Sebetulnya Musa sudah di tempatnya Fir'aun dulu. Sebelum dia kemudian dikejar, pergi ke Madian. Setelah menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, balik lagi tadi, masuk episode kedua sekarang. Jadi episode pertama adalah lahir sampai ke Madian. Episode pertama setelah dari Muqaddasitwa, nanti pergi ke Fir'aun. Nah inilah yang menyebabkan Allah memanggil Nabi Musa ke Muqaddasitwa supaya bisa menghentikan kejahatan daripada Fir'aun. Ya. Nah ini kita lihat. Jadi ini singkat cerita. Kalau cerita lengkapnya apa yang terjadi di Muqaddasitwa itu di surat Toha ya, Pak Bu sekalian. Ya, disuruh buka terompahnya, kemudian disuruh lemparkan tongkatnya, itu lengkap di surat Toha nantinya. Nah sekarang kita loncat aja. Jadi setelah diceritakan dia dipanggil di Muqaddasitwa, Allah kemudian berfirman kepadanya, wahai Musa, idhab, pergilah
ila fir'auna, kepada Fir'aun. Jadi disebutkan secara jelas. Idhab ila fir'auna, pergilah kepada Fir'aun. Apa sebabnya? Innahu tagha. Nah, masuk di sini. Innahu tagha. Ini kita sudah panjang bahas di dalam surat An-Naba. Karena di sana ada kata-kata inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba. Itu kita sudah bahas di surat An-Naba. Nah, kita juga sudah lihat di dalam surat Al-Alaq. Ketika tiba-tiba Allah mengatakan kalla, setelah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai di situ. 5 ayat pertama turun di awal. Tiba-tiba nanti bersambung beberapa bulan kemudian, kalla innal insana la yatagha. Muncul di sini nih. Yatagha itu adalah mudhari'nya. Kalau toga di sini adalah madinya. Ini madinya nih, fil madi yang pastennya. Innal insana la toga, jadi toga ya toga. Jadi kalau ini adalah madinya, mudhari'nya ya toga. Toga ya toga. Jadi innal insana la toga, dia seperti Fir'aun. Innal insana itu kapan? Ar-ra'ahu stagna, apabila merasa dirinya sudah cukup. Merasa dirinya sudah cukup, sudah sempurna, sudah tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi melakukan gerak spiritual, tidak perlu lagi melakukan safar rohani. Jadi la tagha ar-ra'ahu stagna. Nah, di sini pun dikatakan idhab ila fir'auna, pergilah ke Firaun. Kenapa? Innahu tagha, karena Firaun itu adalah tagha. Ini ingat. Jadi ini apa ini tagha? Penyakit hati. Orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya adalah tagha. Walaupun dia baca Quran, walaupun dia berstatus alim atau apapun juga, selama tidak selesai dengan dirinya, maka cenderung dia akan tagha. Selalu bersifat seperti iblis, sombong, arogan. Ingat, semua barang kita bisa sombongkan, Bapak sekalian. Semua benda bisa kita sombongkan. Maksudnya bahwa ilmu pun kita bisa sombongkan. Jangan pikir yang namanya kita sombongkan cuma otot. Enggak, itu apa namanya? Zaman jahiliyah, zaman dulu. Semua bisa disombongkan. Kita bisa sombong dengan tubuh kita yang berotot, yang kuat. Kita bisa sombong dengan harta benda kita. Kita bisa sombong dengan darah kita, keturunan kita, aristokrasi kita. Kita bisa sombong dengan pangkat dan jabatan kita. Bisa sombong dengan pasangan hidup kita. Kita ini adalah istrinya misalnya Fir'aun, misalnya gitu bisa. Jadi kita bisa sombong dengan apa lagi? Dengan ilmu kita. Ulangi lagi Mas sekalian. Orang bisa juga tagha dengan ilmunya. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, apabila merasa dirinya cukup. Dan itu yang terjadi pada iblis. Ya, ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis mengatakan tidak perlu. Kenapa? Ana khairum, saya kan sudah lebih baik dari dia. Ingat, saya sudah lebih baik dari dia. Jadi buat apa lagi? Saya sudah lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, inilah tagha namanya. Jadi idhab ila fir'auna innahu tagha. Inilah yang diinginkan dalam cerita ini. Sehingga tadi dimulai dengan hal ataka haditsu Musa. Jadi ini sebetulnya diingatkan kepada kita. Karena jangan sampai kita melawan Fir'aun, tapi tanpa kita rasakan kita Fir'aun juga sebetulnya. Ternyata kita sama-sama Fir'aun. Ingat, Fir'aun itu bukan nama person. Fir'aun itu bukan nama personal, bukan nama individual. Fir'aun itu kan predikat, gelar Raja Mesir. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Tapi intinya ini adalah gelaran. Dengan demikian, boleh jadi kita ini juga adalah Fir'aun yang sedang melawan Fir'aun. Oleh sebab itulah, kalau kita benar-benar Musa, ya pendekatannya nanti kita lihat berdasarkan ayat-ayat berikutnya. Jadi kita lihat dulu pertama kali, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, alasannya apa? Tagha. Dia adalah arogan. Dan ini jemaah sekalian kita banyak menemukan dalam Al-Quran ini. Ya. Nanti kita lihat dulu ayat berikutnya. Ya. Ini adalah ilustrasi tentang Mesir dengan piramidanya. Ya. Fakul dan katakanlah, inilah yang kita ingin pelajari. Jadi inilah kata-kata yang harus keluar dari mulut seorang Musa. Seorang Musa yang merupakan apa tadi? Ulul azmi, berhadapan dengan Fir'aun yang merupakan sebobrok-bobroknya raja penguasa sepanjang sejarah. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, maka manusia paling bobrok yang diabadikan dalam kitab-kitab suci itu ada di dalam Taurat,
itu ada di dalam Injil, itu ada di dalam Al-Quran, itu ada di dalam ensiklopedi, itu ada di dalam buku-buku sejarah. Tentang siapa? Tentang kerusakan mental Fir'aun sebagai penguasa. Diabadikan. Tetapi bagaimanakah Allah meminta Musa untuk berkata-kata dengannya? Fakul, maka bilang, katakan, bercakaplah kepada Fir'aun itu. Apa yang kamu harus katakan? Lengkap di sini. Hallaka ila antazakka. Hallaka ila antazakka. Ini coba lihat kata-katanya. Kata-katanya Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, hal adakah laka bagimu di dalam dirimu keinginan ila untuk atau menuju kepada antazakka untuk menghadirkan Tuhan dalam dirimu. Saya mengartikan ini untuk menghadirkan Tuhan dalam jiwamu. Bukan membersihkan diri. Secara bahasa sebetulnya zakat itu adalah tubuh. Jadi zakat itu menumbuh suburkan sebetulnya. Ya, walaupun bisa diartikan aja mensucikan. Mensucikan artinya nanti tumbuh kalau dia tidak ada lagi di dalamnya. Karena tumbuh itu adalah pada tingkatan ketiga. Tingkatan pertama adalah takhalli, yaitu mengosongkan dulu. Baru masuk tingkatan kedua, yaitu tahalli. Jadi yang pertama hak takhalli. Baru masuk pada tingkatan kedua pakai hak tipis tahalli, yaitu pembersihan. Itu tahalli itu pengkondisian dari kata hal. Jadi tahalli kosongkan, baru tahalli. Apa kondisinya? Membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Baru yang terakhir tajalli. Nah, tajalli. Pada tajalli itulah tazakka. Ya. Jadi pada proses tajalli itulah tazakka terjadi. Jadi fakul, katakanlah Muhammad katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, halaka ila antazakka, apakah ada keinginan dalam dirimu untuk menghadirkan Tuhan dalam jiwamu? Itu yang kita bagus artikan. Apakah ada keinginan dalam dirimu untuk menghadirkan Tuhan dalam jiwamu? Antazakka. Ya. Kalau memang ada, coba kita lihat ayat berikutnya. Kalau memang ada, maka wa ahdiyaka, saya akan siap menggait kamu ini. Wa ahdiyaka, saya akan menggait. A-nya di sini adalah Nabi Musa. Ini kan A ini adalah menunjukkan anak, ya, ini anak. Karena ini adalah bentuk mudhari yang pelakunya adalah orang pertama, tunggal. Ya. Ahdiyaka, aku kata Musa siap menggait, membimbing kamu ila rabbika untuk sampai kepada Tuhanmu. Ila menuju kepada Tuhan. Coba lihat. Apakah kita bisa menemukan kata-kata yang kasar di sini? Padahal ini seorang Fir'aun yang dihadapi Pak Bu sekalian. Dan di masyarakat kita banyak sekali orang berbicara tentang agama, turun di jalan-jalan, tapi bahasanya kasar sekali. Baru mengalamatkan tindakannya kepada agama. Padahal kalau agama itu ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah bentuk praktisnya para nabi-nabi itu. Ya, dan termasuk yang kita bicarakan Nabi Musa. Jadi betapa banyak orang sekarang yang berbicara tentang agama, tetapi sebetulnya menjadikan agama hanya sekedar barang transaksional belaka saja. Agama telah dimasukkan ke dalam wilayah materialisme, kapitalisme, hedonistik. Wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Saya akan siap menggait, membimbing kamu untuk sampai kepada Tuhan kamu. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Supaya apa? Mencapai derajat fatahsya. Supaya kamu juga khusyuk, menyatu. Kita artikan ini menyatu dengan Tuhan. Jiwamu menyatu dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah hadir, bertajalli pada diri kita, namanya fatahsya. Ya. Wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Ini tujuannya. Ila rabbika, ketika menyatu dengan Tuhan, fatahsya. Ini berkali-kali diungkapkan dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat misalnya dalam surat Taha, ya, kita lihat surat Taha ini. Ya. Ini adalah kita mulai dari ayat 24 ya. Ya, Allah berfirman, mirip tadi, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, idhab ila fir'auna. Ini sama tadi dengan surat An-Nazi'at. Pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena Fir'aun itu tagha. Tagha itu artinya ego, angku, arogan, melakukan perbuatan aniaya. Qala, maka yang pertama Nabi Musa
Katakan kepada Allah, dia minta, Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li sadri, lapangkanlah bagiku dadaku. Coba kita lihat. Dadanya lapang, jangan sampai sempit. Karena kalau sempit nanti berhadapan dengan Fir'aun, keluar kata-kata yang tidak pantas. Jadi, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah daku akan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Nah, Bapak sekalian, inilah baru doa cocok di sini, Bapak sekalian. Ingat, baru doa kenapa? Karena sudah akan bertindak. Dia mau datang kepada Musa, Fir'aun, baru berdoa. Kita sudah sampaikan, doa itu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada tindakan praktisnya. Tidak ada tindakan praktis, tidak ada perbuatan kita. Tidak punya aktivitas yang jelas, baru minta dijadikan kaya. Ya. Tidak mungkin jadi kaya dengan tidak punya aktivitas yang jelas. Jadi harus punya aktivitas dulu, berbisnis kah, berbuat, bertani kah, berkebun kah, baru minta kepada Allah SWT supaya diberikan yang disebut dengan kaya, ya, gani, gina, ya, wattuqa wal afafa wal gina, kan itu yang kita minta. Ya. Wattuqa, berikan ketakwaan, wal afafa itu artinya lapang, humble, baru kemudian gina, kaya, cukup. Ya. Nah, wa yassirli amri, dan mudahkanlah akan urusanku. Wahlul uqdatan, wahlul, lepaskanlah. Uqdatan, akad itu uqdatan, akad. Ya, kekakuan. Mil lisani, dari lisanku. Jadi artinya jangan sampai lisanku berkata yang tidak pantas. Itu namanya wahlul uqdatan mil lisani. Lepaskanlah Tuhan dari kemungkinan, probabilitas jiwa, lisanku, mulutku, kata-kataku menggunakan kata-kata yang tidak pantas, walaupun itu adalah raja yang zalim. Yafqahu, jadi tujuannya apa? Yafqahu qauli, supaya dia bisa memahami perkataanku, agar jiwanya bisa mengerti dan memahami. Yafqahu qauli. Nah, bagaimana caranya jemaah sekalian berbahagia? Ini sampai di sini kita bahas, karena di bawah ini adalah sudah bicara tentang wazir. Nah, sekarang kita lihat di tahap berikutnya. Loncat ke 43. Tadi kan 24, masih sambungannya sih sebetulnya. Tapi sekarang sudah ada Harun. Nah, sekarang di sini mulai lagi. Mirip tadi. Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Wahai Musa dan Harun, izhaba. Ini makanya pakai mat sekarang, karena sudah dua. Izhaba, pergilah kamu berdua. Ingat tadi di sana tidak ada matnya. Lihat di sini tadi nih. Ya. Ini gimana sekalian? Nih. Izhab saja. Di surat An-Naziat juga, kenapa? Karena masih sendiri Musa tadinya. Sekarang, tadi kan Musa berdoa di sini, supaya diberikan wazir, yaitu Harun. Sekarang sudah berdua dengan Harun. Muncul lagi perintah berikutnya, tapi sekarang sudah dua. Izhaba, ini dua. Ini tanda perempuan, tanda dua namanya, tanda double, tanda musanna, tasnia, kan begitu. Ya. Jadi izhaba, pergilah kamu berdua, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Ya. Innahu, tokoh sama tadi, semuanya dia tokoh. Fakula, nah perhatikan mas kalian. Fakula, katakanlah kalian berdua, ini artinya kalian berdua Musa dan Harun, katakan lahu kepada Fir'aun, qaulan, dengan perkataan, dengan ucapan, layyina, lemah lembut. Perhatikan mas kalian. Musa adalah ulul azmi, Harun termasuk 25 nabi dan rasul, tetapi berhadapan dengan manusia paling bejat, paling bobrok, paling rusak, paling zalim. Dikatakan kepadanya, faqula lahu qaulan layyina. Kalian berdua katakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang layyina. Ulangi lagi Pak sekalian, layyina, lemah lembut. Ini juga yang terjadi pada Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad itu lintah, dari kata layyina menjadi lintah. Taknya adalah engkau Muhammad. Fabima rahmati minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut, bersikap lunak. Ini faqula lahu qaulan layyina, kata-kata yang layyina, lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Karena tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan dia, bukan untuk menyerang dia, bukan untuk mempermalukan dia di depan rakyatnya. Tetapi tujuannya ialah la'allahu, sama kalau kita puasa la'allakum. Ini la'allahu-nya kepada Fir'aun. Kalau la'allakum kepada kalian orang beriman, karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, maka la'allakum. Karena tadi ini adalah izhaba ila fir'auna, maka la'allahu. Tujuannya artinya
tujuannya dakwah itu adalah yatadzakkaru aw yakhsha. Tadi sama. Yatadzakkaru supaya mereka mau belajar, mengingat juga Tuhannya karena sekarang tertutup hatinya, supaya dia bisa mengingat kembali Tuhannya, aw yakhsha atau menyatu dengan Tuhannya. Yatadzakkaru aw yakhsha. Paling tidak di sini dulu. Baru ini yang paling tinggi. Yatadzakkaru paling tidak mengambil pelajaran dulu. Ingat. Baru kemudian yakhsha tadi menyatunya. Jadi ini disebutkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi Bapak sekalian, lalu bagaimana itu qaulal layyina? Nah, inilah yang dipraktekkan di sini. Inilah bentuk prakteknya tadi di sini. Ya. Inilah tadi yang disampaikan di ayat ini jemaah sekalian ya. Ya. Ini tadi nih. Kita kembali sini. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Baru kemudian ya. Fakul hal, inilah dia kata-katanya. Ini dengan qaulal layyina. Fakul katakanlah hal laka ila antazakka. Katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, hal laka ila antazakka. Jadi ini artinya apa? Tujuannya ulama, ustadz, kiai adalah memandu manusia supaya tazakka, menghadirkan Tuhan dalam jiwanya. Itulah sebabnya ustadz, ulama ataupun ajengan tidak boleh punya kepentingan walaupun ilmunya itu sangat mahal di mata Allah. Apa sebabnya? Karena ilmu Allah. Tetapi dianya sendiri tidak boleh memperjualbelikan ilmunya. Kenapa? Karena tujuannya membimbing manusia untuk mensucikan hatinya. Bagaimana mungkin ulama ustadz mensucikan hati umatnya kalau dia sendiri punya harapan material kepada umatnya? Hallaka ila antazakka. Maukah, inginkah engkau ila antazakka untuk datang kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam jiwamu tadi? Ya. Baru kemudian berjumpa dengan Fir'aun. Wahdiaka aku akan menghidayai kamu. Wahdiaka dari kata hadayadi. Wahdiaka saya akan menggait kamu. Saya akan memandu kamu. Siap memandu kamu. Ila rabbika fatasya. Untuk sampai kepada Tuhan. Agar engkau juga menyatu dengannya. Kembali berkumpul dengan Tuhan. Wahdiaka ila rabbika fatasya. Lalu kemudian ini singkat cerita karena Fir'aun itu apa namanya tidak percaya Musa karena dia tahu persis Musa ini kan besar di istananya. Dia katakan apa buktinya kalau kamu utusan Tuhan? Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah jadi ular. Ya. Bapak bisa bayangkan kalau tongkat dilempar seperti ini. Nah, dan Fir'aun menyaksikannya, cuma Fir'aun berpikir loncat. Ya. Loncat. Apa loncatannya? Langsung katakanlah itu kan sihir. Ya, jadi dari sihir. Padahal sihir dengan mujizat beda sekali. Ya, jadi dia katakan itu kan sihir. Kalau kamu bisa mensihir, ya saya juga bisa panggil tukang-tukang sihir Mesir. Nah, singkat cerita, maka Fir'aun pun memanggil tukang-tukang sihir Mesir. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu di sini bahwa nanti Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi belum kita bahas sekarang, nanti sebentar petang. Tapi intinya adalah ketika Fir'aun keberatan dan meminta bukti kepada Nabi Musa, maka fa'arahul ayatal kubra. Tapi kemudian Nabi Musa pun memperlihatkan kepadanya, ini kepada Fir'aun ini. Ya. Jadi ini adalah Fir'aun ini, yang kita lingkari ini, Fir'aun. Ya. Fir'aun, ya. Ini adalah Fir'aun. Fa'arahu, maka dia Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, satu tanda. Ya. Ini sebetulnya bukan tanda-tanda ya, satu tanda karena ini kan bentuk tunggal. Al-ayata. Jadi al-ayatal kubra, ayat yang besar. Ya. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepadanya al-ayatal kubra. Di antaranya adalah tongkat dilemparkan jadi ular. Ya, nanti yang kedua lagi setelah tidak percaya itu, masukkan lagi tangannya ke sakunya, baru keluarlah cahaya. Nah, jadi jemaah sekalian sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan bahwa setelah melihat ayat al-kubra ini, apakah kemudian Fir'aun yang sudah tertutup hatinya ini lalu kemudian percaya dan terbuka? Kita lihat nanti pembahasan sebentar sore. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi justru dia mendustakan wa asa dan menyimpang, tidak percaya. Kadzdzaba itu mendustakan,
Wa asa itu maksiat. Maksiat itu artinya durhaka. Ya, maksiat artinya itu menyimpang, tidak percaya. Namanya maksiat itu kan tidak percaya. Jadi fakadzdzaba wa asa. Jadi muncul kata-kata fakadzdzaba berkali-kali karena kita telah membahas dalam surat Al-Mursalat apa yang disebut dengan fawailul lil mukadzibin. Nah, kita lihat bahwa penyebabnya Fir'aun disebut al-mukadzib atau kadzdzaba karena dia mendustakan apa? Mendustakan Nabi Musa. Ulangi lagi, mendustakan Nabi Musa. Jadi mendustakan wali Allah. Jadi wailul lil mukadzibin itu adalah orang yang mendustakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita lihat di sini bahwa berhadapan antara wali syaitan dan wali Allah. Fir'aun sebagai walinya syaitan, Musa sebagai wali Allah. Dan tujuannya Allah mengutus Nabi Musa agar Fir'aun keluar dari cengkeraman syaitan dan kembali kepada pangkuan Tuhannya yang merindukannya. Tetapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa asa, dia mendustakan wali Allah tersebut, yaitu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam. Sehingga kemudian setelah mendustakan lahirlah kedurhakaan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini pelajaran yang luar biasa menurut saya sendiri. Betapa indahnya sebetulnya Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengatasnamakan agama, pakai jubah agama, di jalan-jalan di mana-mana, tetapi berteriak-teriak tidak jelas, bahkan menggunakan kata-kata kasar kepada negara, kepada pemerintahnya, bahkan juga kepada agama lain. Terus sekarang menyerang agama lain, dan dengan serangan-serangan yang kasar dan seterusnya, mengganggu kepercayaan dan keyakinan orang lain dengan atas nama agama, padahal agama kita tidak seperti itu. Agama kita apa anunya, tandanya agama kita? Al-Quran. Jadi disebut Islam kalau Al-Quran. Kalau tidak sejalan Al-Quran, bukan Islam. Ulama mengatakan, ini sejak dari dulu, dari salaf sampai khalaf, percaya dengan kalimat ini. Laisal Islam bidunil Quran. Bukan Islam kalau tidak sejalan dengan Al-Quran. Ulangi lagi, laisal Islam bidunil Quran. Bukanlah Islam kalau tidak sejalan dengan Al-Quran. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangannya adalah dari kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mafhum mukhalafahnya dengan terselitnya kisah Nabi Musa AS ni yang melambangkan kepada tugasan berwilayah kepada wali Allah tadi adalah satu topik yang akidah. Walaupun ceritanya Nabi Musa ni diselitkan dalam topiknya, sebab in the end akhirnya ujung cerita kita tadi akan berakhir pada ayat 1-2 berdasarkan pada akidah berwilayah kita yang benar tadi. Beri pencerahan batinnya Ustaz. Afwan semua. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak Pak Nur yang mengingatkan kita tentang apa runtutan. Jadi Bapak sekalian kalau ikuti dari awal kemarin petang, surat apa namanya ini, surat An-Naziat, ini kan bicara tentang orang meninggal, mati, dikirimkan kepadanya malaikat maut. Malaikat mautnya itu dua golongan, tadi kita sudah bicara. An-Nazi'ati gharqa, wan-Nazi'ati gharqa, wan-Nashitati nashta. Jadi yang pertama adalah wan-Nazi'ati. Nazi'at ini jadi nama surat. Wan-Nazi'ati gharqa, baru yang kedua wan-Nashitati nashta. Mulai dari situ. Dan banyak lagi. Nah, pertanyaannya ialah apa yang menyebabkan orang bersikap dikirim kepadanya malaikat yang bersikap kasar kepadanya? Dan apa yang menyebabkan orang yang kita kaji beberapa ayat kemarin petang, begitu sampai dalam barzah menundukkan kepalanya seraya berkata Rabbana absarna wa sami'na farjina amal salihan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Di dalam surat Al-Munafiqun dikatakan laula akhartani ila jalin qarib fasaddaqa wa akunna salihin. Ya Allah, seandainya engkau mau memperpanjang usiaku sedikit saja, saya akan as-sadaqah. Apa itu sadaqah? Kebanyakan mengartikan bersedekah. Tapi bisa kita artikan dengan membenarkan, berwilayah. Sehingga setelah saya membenarkan, baru akun minas salihin. Aku akan menjadi orang yang saleh. Nah, lalu apa maknanya kalau begitu? Nah, dari cerita ini tadi, An-Nazi'ati gharqa an-Nashitati nashta ini, baru kemudian tiba-tiba kok hal ataka hadis Musa. Isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu.
izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatasya. Luar biasa. Lalu apa maksudnya? Sederhana, ketika dikatakan oleh Fir'aun, fakadzdzaba wa asa. Berarti yang menyebabkan tadi cerita-cerita di alam barzah menundukkan kepalanya, minta dikembalikan ke dunia, karena ternyata berjumpa dengan orang yang dulu di dunia didustakan. Jadi makanya kita katakan bahwa wailul lil mukadzibin, neraka wail, celakalah bagi orang mendustakan. Ada yang didustakan. Yang didustakan siapa? Pasangan kitab suci, yaitu wali-wali Allah, insan-insan kamil. Mereka dustakan. Bagaimana cara mendustakannya? Bergabung dengan orang-orang seperti Fir'aun, penguasa-penguasa yang sengaja membungkam, yang sengaja menyembunyikan, bahkan sengaja membunuh orang-orang yang sebetulnya menjadi wali-wali Allah tersebut. Untuk apa? Untuk kelanggengan kekuasaannya. Ini unsurnya politik. Makanya tiba-tiba bicara tentang Fir'aun, karena Fir'aun ini kan adalah pemimpin entitas politik, political entity, yaitu Mesir. Bukankah yang menyebabkan cucu-cucu Nabi dibunuh ada orang-orang yang ingin mendirikan dinasti kemarin kita bicarakan. Dinasti kan adalah kekuasaan politik. Dinasti sama dengan Mesir, dinasti Mesir. Nah, mereka ingin mendirikan seperti itu. Maka kemudian orang yang punya legitimasi ketuhanan menempatkannya di bumi justru dibungkam, bahkan dibunuh. Jadi inilah diceritakan, berhati-hatilah kita sebagai Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran menjelaskan yang sangat menentukan nanti di akhirat kita adalah keberwilayahan kita kepada wali-wali Allah. Dan ini diabadikan, dimasukkan, yang menjadi wajib dibaca dalam salat kita setiap rakaat, setiap salat, yaitu membaca Fatihah. Di akhir surat Al-Fatihah kita meminta ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami. Seperti mana tadi Musa ingin meng-guide Fir'aun. Guide-lah kami. Siratal mustaqim. Agar kami berada di atas jalan yang lurus. Siapakah jalan lurus? Siratal ladina. Jalannya orang-orang. Ingat Pak sekalian. Jadi jalannya orang. Baca semua terjemahan. Baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Melayu, ataupun bahasa Inggris. Al-ladina itu orang. Jalannya orang-orang. Orang-orang siapa? An'amta alaihim. Yang kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat insan kamil, nikmat wilayah, nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat kepemimpinan, dan sebagainya. Siratal ladina, jalannya orang-orang. Ingat, orang-orang Pak sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa membuka terjemahnya. Al-ladina itu orang-orang. Jalannya orang-orang, an'amta alaihim. Inilah yang menyebabkan diceritakan di dalam Al-Quran hubungan antara Musa dan Fir'aun. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita tutup. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Burhan. Terima kasih Ustaz. Azim. Ana ada dua soalan Ustaz. Adal. Pertama, ketika di dalam alam laut, kita mengaku kita menjawab syahidna atas pertanyaan Allah itu, ya kan? Maka bila manusia itu kembali, kenapa dia ditanya ma rabbuka, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah meniup roh ke dalam diri manusia, kenapa pula Allah ingin mencabut? Tidak ke ada usaha lain selain cabut, Ustaz? Cabut ni macam perkataan yang berat gitu, Ustaz. Afwan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah pada saat kita akan lahir ke muka bumi, Allah bertanya kepada kita yang diabadikan di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kata-kata yang terkenal sekali, alastu birabbikum. Sampai dalam ilmu tasawuf disebut dengan ini alam alastu namanya. Jadi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar Tuhan, bala itu benar Tuhan. Syahidna, kami bersaksi, maksudnya kami musyahadah, kami syuhudi, kami syuhud, kami musyahadah atas ketuhanan kamu dalam jiwa kami. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian pada saat kita meninggal dunia dan kemudian muncul pertanyaan lagi, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Nah jemaah sekalian, sebetulnya pertanyaan ini adalah
mengkonfirmasi, ya, mengcross check apa benar yang dulu itu saya lepaskan ke bumi, yang datang kembali kepada saya masih itu, kurang lebih begitulah Pak Bos sekalian. Kan ini kita ini dilepaskan oleh Tuhan kan ke bumi. Ya, tadi sebelum kita lepas ditanya dulu, alastu birabbikum. Nanti kalau kamu hidup di bumi, di dunia, kamu mengaku aku sebagai Tuhanmu kan? Benar Tuhan. Nah sekarang, setelah kembali kita ini kan kembali nih, setelah bertualang di bumi beberapa waktu, ada 50 tahun, ada 70 tahun, macam-macam. Setelah kita kembali, Tuhan ingin cross check, kira-kira gitu lah sekalian. Konfirmasi apa benar yang kembali ini adalah masih yang dulu kulepaskan. Sama kalau kita misalnya mobil kita yang sangat kita pelihara, sangat kita sayangi, dipinjam orang, kamu gitu, atau dirental orang. Begitu dikembalikan kan kita cek dulu apa masih bagus, masih tidak baret, bannya masih bagus, masih kita lihat ya. Karena ada juga peminjam bannya orang diganti, ban barunya orang diganti dengan ban tua, kamu gitu dan sebagainya. Maka kemudian kita periksa semuanya apa benar mobil yang tadi saya pinjamkan kembali masih yang sama. Itu namanya check and recheck atau disebut dengan konfirmasi tadinya. Nah, maka pada saat kita meninggal kembali ke sisi Allah, Tuhan cek and recheck. Apakah Tuhan tidak mengetahui? Tuhan mengetahui, tapi ditanya langsung kepada kita. Ya, ditanya dengan apa? Marrabbukum. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu begitu. Yang menjawab apa? Hakikat jiwa kita. Bukan hafalan, tetapi hakikat jiwa kita. Apa yang ada pada jiwa kita, itulah yang menjawab. Kalau di hati kita adalah Allah, ya menjawab Allah. Makanya jemaah sekalian ada kata-kata dalam hadis, mangkana fi akhiri kalami, mangkana la ilaha illallah fi akhiri kalami, dakhala jannah. Siapa yang ada, yang hakikat la ilaha illallah ada dalam jiwanya, bukan mangkala sebetulnya. Kalau kala siapa yang mengucapkan, tapi hadis yang lain adalah mangkana fi qalbihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di dalam jiwanya ada hakikat kalimat la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah, maka dia akan masuk surga, dakhala jannah. Ya. Nah, terus kemudian kedua, Tuhan tadinya waktu kita lahir meniupkan. Terus kenapa ditiupkan kembali? Ditarik kembali? Meniupkan. Kenapa dicabut kembali? Sebetulnya Pak Buskan sebagai kita saja yang menyebutnya istilah mencabut sebetulnya. Sebetulnya adalah menghentikan. Karena begini, kita tahu tubuh kita ini, kita percaya Pak Buskan, tubuh kita ini kan dari tanah ya. Kita ini makan buah-buahan, makan ini. Kan artinya apa? Ini benda mati sebetulnya. Jadi semua ini benda mati sebetulnya ini. Ya, tubuh kita ini benda mati, rambut kita, kuku kita, semua benda mati. Lalu kok kenapa bisa bertumbuh, berubah-ubah selnya? Nah itu dia. Karena Allah meniupkan kepadanya kehidupan. Al-Haya, Al-Hayyu. Yang berpuncak pada roh. Wa nafakhtu fihi min roh. Ya. Jadi kehidupan kita itu Al-Hayyu yang ada pada diri kita itu adalah tak terpisahkan dengan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah begitu. Jadi yang namanya kehidupan itu kan nafas. Nafakhtu itu adalah bernafas, meniupkan. Itu adalah nafsur rahman. Jadi pada saat kita lahir itu Allah meniupkan apanya? Nafsur rahman, nafs ar-rahman. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Siapa? Tu-nya di situ nafakhtu, aku ar-rahman, Allah ar-rahman. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dari ruhku. Jadi ditiupkan. Nah sekarang jemaah sekalian, jadi kenapa tiba-tiba dicabut? Sebetulnya tidak dicabut, dihentikan saja. Seperti contohnya kalau rumah ada listrik masuk, ya ada listrik masuk. Lalu kemudian tiba-tiba kerajaan atau pemerintah memutuskan listrik masuk, kan tiba-tiba mati tuh. Nah, terus kenapa tadi itu bohlamnya, lampunya tadi itu tiba-tiba tidak menyala? Karena balon itu, bohlam itu kan hanya bodinya saja, jasadnya saja. Hakikatnya membuat disebut bohlam atau balon itu adalah cahayanya sebetulnya Pak Bu sekalian. Begitu cahayanya tidak ada ya tidak bisa disebut balon lagi, dibuang. Ya, begitulah juga dengan kita ini. Jadi sebetulnya saya menggunakan istilah dicabut. Tapi bahasanya sebetulnya adalah dihentikan. Jadi pada saat jiwa kita akan dihentikan, karena kan ini sebetulnya kalau istilah dicabut itu sebetulnya seakan-akan benda juga, kayak singkong dicabut. Ya, itu kan gigi kita sakit dicabut. Nah, itu dicabut. Ini pasti tidak seperti itu, karena kan tadi kita katakan jiwa kita itu bukan roh. Ya, dia adalah di bawah permukaan alam
ruang dan waktu tadi kita bicarakan. Dengan diberikan dia bukan materi, dia bukan benda, tidak terikat oleh ruang waktu. Maka tidak berlaku istilah dicabut. Yang bisa adalah menghentikan aliran itu kepada tubuh. Nah, maka disebutlah dengan istilahnya kita mencabut supaya gampang dimengerti oleh orang awam. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya seperti itu sehingga aliran kehidupannya tadi Allah kan hanya kehidupan cuma satu, Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kehidupan itu cuma satu, Allah. Lalu bagaimana dengan yang hidup? Ya semuanya mendapatkan aliran hidup dari Allah. Sama dengan listrik. Ya, listrik itu rumah-rumah kita bisa terang karena mendapatkan aliran listrik dari kerajaan atau dari pemerintah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah sampai di sini, ada yang mau mengantor, maka kita akhiri. Wa'alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.